Ya, jadi ini pengertian dari termodinamika. Termodinamika itu menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya adalah perubahan. Jadi perubahan panas itu termodinamika, itu menurut bahasa. Tetapi kalau secara umum termodinamika itu kajian mengenai kalor yang berpindah. Jadi bagaimana cara memindah kalor gitu. Jadi kajiannya itu seperti itu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pemindahan kalor. Contoh penerapannya di mana? Bisa di alat pendingin. Alat pendingin itu contohnya apa? Bisa bisa itu apa namanya? Kulkas, bisa juga AC. Itu contohnya, contoh mesin pendingin. Gitu. Contoh mesin pendingin seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Itu untuk pengertian dari termodinamika. Nah, sekarang ini istilah lengkapnya ya. Jadi kalau kita tulis istilah lengkapnya, berarti termodinamika itu apa, Pak? Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi. Jadi hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Aliran dan kemampuan energi yang melakukan usaha. Jadi nanti energi itu untuk ada usahanya. Jadi nanti misalnya beginilah mudahnya. Kalau mesin yang digunakan untuk memindahkan itu bagus, berarti kan usahanya bagus. Jadi yang melakukan usaha apa? Mesinnya. Jadi suhu itu secara hukum termodinamika 1, nanti ketika kita masuk hukum termodinamika 1 ya, atau hukum termodinamika 1, bahwa suhu itu kalor ya, kalor itu mengalirnya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Itu secara alami ya. Jadi bahwa suhu itu bahwa kalor itu dari suhu tinggi ke suhu rendah, itu mengalirnya itu seperti itu. Yang benar. Jadi kalau misalnya kamu ada es dituangi air panas, itu esnya nanti jadi dingin gitu. Itu yang berpindah adalah kalor dari air panas tadi, itu pindah ke situ. Jadi dia panas. Ini dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Itu yang benar. Kalor itu dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Namun kadang-kala dengan menggunakan satu alat tertentu, itu nanti kalor itu bisa berpindah dari yang suhu rendah ke suhu yang tinggi, itu bisa. Nah, contohnya pendingin ruangan itu, ya, contohnya pendingin ruangan, itu kan suhunya di sini udah dingin, tapi dipindah lagi, ya dipindah ke luar itu sudah panas. Atau sebenarnya kan sama antara suhu di luar dengan suhu di dalam ini sebenarnya sama. Tapi dipindah nih, yang di dalam ini dipindah. Gitu. Ya, kita logikanya yang paling gampang, contohnya misalnya inilah kayak air aja lah. Udara itu kan sebenarnya hampir mirip dengan air itu. Jadi air itu kamu kebanjiran. Nah, itu kalau sebenarnya banjir itu kan asalnya dari yang suhu air yang tinggi ke air yang rendah. Di luar rumah kamu tinggi airnya, pasti akan masuk ke dalam rumah. Nggak bakal airnya milih-milih, oh karena ini rumahnya pejabat, saya nggak mau minggir aja gitu kan, nggak. Dia tetap aja masuk kalau rumahnya lebih rendah. Kecuali kalau rumahnya tinggi, nanti tidak akan masuk. Tapi kalau rumahnya rendah ya masuk. Nah, itu banjir seperti itu. Itu secara alami. Namun bisa juga air itu mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Tapi harus menggunakan usaha. Usahanya itu dilakukan dengan menggunakan mesin. Bisa manual digayung tadi, itu namanya pekerjaan manual. Tetapi kalau mau gampang ya memakai alat, yaitu mesin air itu kan, bisa diesel, bisa mesin air. Ya. Kamu air yang di dalam tanah aja bisa dinaikkan sampai ke toren yang ada di atas. Nah ini sama, itu nanti air itu kan dialirkan begitu. Bisa dipindah dari yang
posisinya rendah bisa sampai tinggi. Air mancur kamu lihat. Itu sebenarnya di kolam. Di sekolahan itu kalau yang kamu ke sekolahan itu kan ada air mancur, itu kolam itu adanya airnya di bawah, tapi bisa naik ke atas. Nah ini harus menggunakan usaha, yaitu usaha mesin air tersebut. Nah kalau ini bukan mesin air, tetapi mesin udara. Udara yang tadinya suhunya tinggi, ya, dipindah ke yang suhunya sama ya, tadinya suhunya sama dipindah ke sana, sehingga di dalam ruangan menjadi dingin. Ini dingin nih, gitu. Itu seperti itu ya. Itu mudahnya seperti itu. Jadi ini nanti harus menggunakan usaha. Usahanya yang dilakukan apa? Dari mesin tadi. Begitu. Nah, ini ada ini nanti yang Bapak tanya nih ya. Ada dua istilah yang berkaitan erat di dalam termodinamika. Jadi nanti istilah ini jangan sampai lupa. Nah, ini nanti yang Bapak tanyakan di sini, tapi ini Bapak jelaskan dulu. Jadi nanti jangan lupa di dalam termodinamika, kecuali tadi bahwa suhu itu bisa dipindah dari yang suhu rendah ke suhu tinggi, atau dari yang kalorinya rendah ke kalori yang tinggi, itu bisa. Secara alami itu maksudnya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Tetapi ketika kita menggunakan satu mesin, ya, mesin tertentu, itu bisa dirubah. Itu namanya menggunakan usaha. Ya, ada usahanya. Nah, sekarang coba diamati di sini. Nanti ada dua istilah. Yang satu artinya sistem. Nah, ini Bapak hanya menjelaskan sistem seperti ini, lingkungan seperti ini. Nanti ada pertanyaan dari sini. Coba semuanya yang belum fokus, silakan fokus dulu. Di sini Bapak menjelaskan untuk termodinamika itu ada dua istilah penting, yaitu yang disebut dengan sistem dan ada yang disebut dengan lingkungan. Sistem itu adalah sesuatu yang menjadi subjek pembahasan atau fokus perhatian. Sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang tidak termasuk ke dalam sistem. Ya. Jadi untuk lingkungan adalah sesuatu yang tidak termasuk ke dalam sistem. Sambil dipahami nanti Bapak beri pertanyaannya seperti ini. Nanti setelah Bapak beri pertanyaan, di mana yang disebut sistem, di mana yang disebut lingkungan. Sebuah sebentar. Tabung gas, ya, tabung gas. Di rumah kan ada tabung gas semua tuh, ya, ada tabung gas. Di tabung gas itu kalau kita lihat di dalam tabung, itu yang jelas di dalam tabung itu ada gasnya. Sedangkan kalau gas itu setelah dinyalakan, itu akan keluar api. Di luar nanti ada apinya. Kemudian di luar tabung itu juga nanti ada kompor. Di luar tabung gas itu kan ada kompor, terus ada apa lagi? Ya ada meja, ada kursi, ada dan lain sebagainya ya kalau di luar tabung. Tapi kalau di dalam tabung gas itu adanya cuman gas saja. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kita membahas tabung gas tersebut, ada yang disebut sistem, ada yang disebut dengan lingkungan. Nah sekarang pertanyaannya, coba ketika membahas tabung gas atau membahas gas, maka di manakah yang disebut sistem, di manakah yang disebut lingkungan? Yang bisa silahkan menjawab dulu, di Bapak kasih poinnya. Ya, sambil dipahami di situ. Oke, kayaknya udah ada yang mau jawab. Saya. Silakan. Oh iya, Ulfa ya. Ulfa, silakan. Ulfa dijawab Kalau dulu. yang disebut sistem itu tabung gasnya itu sendiri, panasnya dan juga api. Kalau yang disebut lingkungan luar atau di luar sistem itu kayak meja yang dibuat untuk tabung gasnya yang di dekat gas itu contohnya meja. Gitu. Oke, ada yang lain? Sebentar. Bapak kasih dulu nggak apa-apa ya. Ini karena nanti bisa yang semacam itu tadi. Berarti kalau gas itu tabung gas tadi itu berarti yang sebagai sistem tadi tabung sama apinya. Oke dulu nggak apa-apa ya. Tadi Ulfa itu Ulfa nomor berapa sebenarnya? Ulfa ini ya. 32, Pak.
Ya, ini Bapak kasih poin dulu, nanti absennya belakangan ya. Ini, oh, 2 aja. Nah, karena apa? Karena 1 absen biar nggak lupa. Langsung Bapak tulis 2 aja. Oke, nah itu seperti itu. Ada yang lain beda lagi nggak apa-apa? Silakan. Nah, ketika membahas tabung gas, ada yang berbeda. Jadi kalau menurut Ulfa yang menjadi tadi yang menjadi apa namanya, yang menjadi sistem itu adalah gasnya, ya, terus tabungnya sama apinya. Oke, itu sistem seperti itu. Nah, adakah yang berbeda, pendapat yang berbeda? Kalau ini lingkungannya apa? Lingkungannya ada kompor, Pak, terus ada apa? Ada meja, ada kursi, ada diri kamu dan lain sebagainya. Oke, ada lagi, silahkan. Yang lain, yang berbeda nggak apa-apa. Ini udah kasih poin. Yang lainnya juga banyak-banyakan poin ya. Ketika banyak-banyakan poin nanti kan nilainya tinggi. Jadi gini, nilai yang paling sering itu ketika ini kan 2 kali pertemuan ya. 2 kali pertemuan, ini udah ada 4, berarti kan setengahnya. Nah ini bisa kemungkinan sudah 85-an ya. 84 itu sudah ada itu ya. Nah, jadi udah dapat B itu. Karena 2 kali pertemuan. Artinya 2 jadi gini, kalau 2 kali pertemuan itu kan nilainya ada 2 poinnya. Tapi ini ada kemarin 2, Ulfa itu kan kemarin 2, sekarang 2, berarti 2 ditambah 2 kan 4. Nah, berarti 2 kali pertemuan udah dapatnya. Nah ini kemungkinan sudah dapat nilai B kan. Gitu. 2 kali pertemuan udah dapat nilai B udah. Gitu. Paling enggak ya 85-an udah lebih kan gitu. Ya. Silakan yang lainnya, boleh. Biar cepet-cepetan, nggak apa-apa. Mana sistem, mana ini belum Bapak jelaskan, ini masih hanya melihat istilah di sini. Sistem dan lingkungan saja. Di mana sistem, di mana lingkungan? Kalau nggak ada, Bapak jelasin. Setelah Bapak jelasin, Bapak kasih pertanyaan lagi. Baik, kalau nggak ada. Nah, ya, sebentar nanti baru kita absen ya. Sistem itu sesuatu yang menjadi subjek pembahasan atau fokus perhatian. Artinya begini, tadi ketika gas itu bisa dah, yang menjadi subjek pembicaraan adalah tabung gas, kemudian sama apinya, sama gasnya, boleh dah, itu ada sampai situ. Bisa. Itu kalau pembahasannya adalah lingkupannya di situ. Tapi yang paling tepat, seketika hanya tabung gas saja, tabung gas, Bapak membahas ini ada tabung gas yang tidak ada kompornya ya, misalnya begitu tabung gas. Itu tabung itu hanya sebagai pembatas. Nah, yang kita bahas di dalamnya itu ada apa berarti? Dalam tabung gas itu dibatasi, di dalamnya ada gas sendiri. Berarti sistemnya adalah gas sendiri. Itu kalau lingkupannya atau hanya tabung gas itu. Nah, mudahnya begini dah. Kalau kamu ada di satu kelas, misalnya lagi masuk ke dalam kelas, atau ini di ruangan, kamu di ruangan. Ya, ketika di kelas itu ada misalnya ada siswa-siswi kelas 11 IPA 1 itu kan banyak. Nah, itu berarti sistem. Ketika Bapak menyebutkan 11 IPA 1 mana? Nah, 11 IPA 1 kan nanti siswanya semua yang ada di 11 IPA 1 itu. Nah, itu sistemnya. Kenapa? Yang menjadi objek pembicaraan. Objeknya apa? Ya anak-anak 11 MIPA 1 itu semuanya, tinggal disebutin siapa-siapa saja di situ. Jumlahnya ada berapa? 36, berarti siswa 36. Ini sekarang yang mid, ya sekarang yang mid aja kita sebutkan. Yang mid, sistemnya siapa sistemnya? Yang mid itu ya yang ini. Ada kamu, ya ini jumlahnya ada 32, tambah Bapak, ini semuanya 32, berarti ada yang nggak hadir itu. Ya banyak ya. Ada 32. 33, 34 ya, berarti ada 34. Nah, sekarang itu yang ada. Nah, sekarang sistemnya apa? Ya, sistemnya itu berarti kalian sama Bapak ini. Ini yang lagi meet siapa? Itu sistemnya. Nah, lingkungannya apa? Lingkungannya itu semua selain yang ada di situ. Berarti selain kita, selain yang ada meet ini, itu semua lingkungan. Kalau misalnya sekarang semua yang jadi lingkungan itu harus orang semua menyebutkan, misalnya harus orang, berarti nanti selain kita tinggal sebutin aja di sekitar sini. Ada ibu kamu, ada papa kamu, ya,
ada ayah kamu, dan lain sebagainya, ada nenek kamu, itu namanya lingkungan. Kenapa? Karena tidak termasuk ke dalamnya. Itu sistem. Nah, kalau lingkungan apa? Lingkungan itu di situ segala sesuatu yang tidak termasuk ke dalam sistem. Ya, kayak tadi misalnya ada nenek kamu. Nenek kamu itu tidak masuk ke dalam sistem. Karena apa? Karena dia di luar. Misalnya Bapak nulis judul sekarang. Ya, sekarang MIT kelas 11 MIPA 1. Ada anak MIPA 2 masuk. Berarti sebenarnya dia lingkungan itu, bukan sistem. Kenapa? Karena Bapak menyebutkan tadi itu waktu pengumuman adalah 11 MIPA 1. Gitu. Dia tapi ada Pak di meeting. Lah iya, tapi sekarang yang jadi sistemnya siapa? Yang jadi sistemnya adalah 11 MIPA 1. Jadi yang menjadi titik pembahasan yaitu 11 MIPA 1. 11 MIPA 2-nya ikut, Pak. Iya, tapi dia bukan sistem. Ya, kecuali kalau Bapak tanya, sekarang yang MIT siapa saja? Ada 11 MIPA 2, Pak. Berarti 11 MIPA 2-nya ikut ke dalam sistem. Ini coba membedakannya sambil dipahami. Jadi membedakannya yang disebut sistem itu pokoknya yang menjadi pokok pembahasan. Pembahasannya di mana? Sekarang yang lagi MIT. Yang lagi MIT itu walaupun ada orang selain MIPA 1 ya berarti ikut MIT kok. Yang ikut MIT itu siapa saja, itu berarti sistem. Tapi kalau Bapak menyebutkan yang MIT 11 MIPA 1, berarti sistemnya siapa? Sistemnya ya hanya siswa 11 MIPA 1, karena yang jadi pokok permasalahan, yang jadi pokok pembicaraan adalah 11 MIPA 1. Gitu. Lingkungan, lah lingkungan selain itu. Jadi kalau ada siswa dari 11 MIPA 2 masuk, itu berarti termasuk lingkungan dia. Ini ada gas yang warnanya kuning. Tabungnya warnanya kuning. Ya, warnanya kuning. Nah, sekarang coba kamu sebutkan di situ di mana ada pembatasnya, di mana ada lingkungannya, di mana ada jadi sebutin warna nggak apa-apa ya, karena ini kan tidak bisa ditunjuk. Jadi kamu sebutin warna saja, warnanya apa, yang sebagai apa gitu ya. Nah, jadi nanti ada 3 macam di sini ya, ada pembatas, ada lingkungan, dan ada sistem. Siapa yang bisa menjelaskan sistemnya apa? Jadi tabung berisi gas. Maka nanti di mana lingkungannya, di mana itunya. Silakan siapa yang bisa menjawab. Lingkungan, sistem, dan pembatasnya. 3-tiganya sebutin. Ya, silakan. Yang mau mencoba. Saya, Pak. Ya, silakan. Ahmad siapa ini? Ahmad Taufik, Pak. Oh ya, Ahmad Taufik. Silakan Ahmad Taufik. Kalau menurut saya yang sistemnya yang gasnya. Terus Warna? kalau warnanya kuning ya? sistemnya itu gasnya. Ya, yang warnanya kuning ini kan? Kuning semua. Sistemnya itu yang warna merah, Pak. Nah, terus gas itu kan semua itu, gas itu kan iya. seluruh itu. Itu kan Iya. gas itu pasti tulisan. Oke, terus lanjut. Terus lingkungannya itu yang tabungnya begitu, tabungnya, Pak. Tabungnya. Tabung lingkungan. Pembatas pembatas. ya, Pak. Hah? Tabungnya itu pembatas. Yang warnanya hitam itu kan ada garis hitam ya. Terus iya, ada lagi. Terus lingkungannya yang merah itu tuh, yang kecil itu tuh. Oh, itu penunjuk itu. Oh, itu penunjuk. Yang warnanya lingkungannya apa berarti warnanya? Yang warna biru. Iya, biru. Itu ya. Jadi Ahmad Taufik, biar nggak lupa sini. Ahmad Taufik. Oh, di sini 2. Nanti baru Bapak absen. Jadi ini seperti ini dulu. Ini ketika tabung gas. Ya, ini Bapak sekarang Bapak tulis aja. Nah, seperti ini aja. Baik. Jadi ini seperti ini. Ini ketika ada tabung gas, ini gasnya itu warnanya kuning. Ya, warnanya kuning ini dianggap aja ini karena apanya untuk membedakan aja. Kalau kita di sekolah kan bisa ditunjuk, di sini nggak bisa. Ya, jadi warnanya kuning ini anggap aja gas, tapi masa ada gas yang kuning gitu. Tapi ini maksudnya ada gas, ini sebagai sistem. Ya, gas itu kan seluruhnya ini di dalam tabung ini. Ini gas semua itu isinya. Ini disebut sebagai sistem.
Nah, batasannya itu yang ini, yang item-item ini. Nah, batasan ini ya termasuk lingkungan juga sebenarnya ya. Sebenarnya batasan itu juga termasuk lingkungan, tapi ini kita sebut batasan aja. Gitu. Nah, kemudian lingkungannya sendiri itu ada lingkungan tersendiri, berarti yang ada di daerah yang berwarna biru. Gitu. Batas itu termasuk lingkungan apa termasuk sistem ya? Termasuknya batas itu termasuk lingkungan. Ya, kenapa? Karena selain sistem. Ya, selain sistem, nanti batas itu juga termasuk lingkungan. Ya. Baik, Bapak ulangi ya. Jadi sistemnya mana? Sistemnya ya seluruh gas ini. Jadi nanti ketika Bapak membahas gas itu berarti ini sistem. Ini nanti sering dipakai walaupun kelihatannya sederhana seperti ini, nanti ketika di termodinamika ini sering dipakai. Ya. Ini nanti yang akan yang dipelajari di termodinamika itu seperti itu, tapi untuk istilah sistem sama lingkungan jangan sampai lupa. Jadi sistem itu yang menjadi pokok bahasan. Kelihatannya sederhana banget, ya. Oh, ini kalau ada tabung Pak, dari karena ini yang menjadi titik fokus berarti ini adalah sistem. Lingkungannya mana? Lingkungannya ini. Tapi nanti dalam prakteknya kadang-kadang ketika ada soal itu sudah bingung lagi, ini mana yang sistem, mana yang lingkungan gitu. Nanti apalagi udah terjun ke soal, ini mana sistemnya, mana lingkungannya, jadi bingung. Ya. Tapi konsepnya itu seperti itu. Kalau yang namanya sistem itu yang menjadi pokok pembahasan. Lingkungan itu selain sistem. Berarti pembatas ini termasuk lingkungan. Gitu. Ya. Tapi tadi karena Bapak menanyakan pembatasnya mana? Pembatasnya itu ya tabungnya ini. Gitu. Ya, tetapi ketika Bapak tanya yang benar, misalnya mana sistemnya, mana lingkungan, hanya 2 pertanyaan, berarti sistemnya adalah gas. Lingkungannya apa? 1 tabung. Yang kedua yang ada di sekitar tabung, misalnya ada meja, ada kursi dan lain sebagainya, itu termasuknya lingkungan. Gitu. Ini kalau tabung berisi gas. Yang Bapak bicarakan adalah gas. Jadi nanti gas itu sebagai sistem, lingkungannya ya selain itu tabung dan lain sebagainya. Nah, ini sampai sini, ini utamanya untuk hari ini hanya membahas itu. Tapi sebelumnya ini sebelum Bapak akhiri, nanti ketika Bapak akhiri kan Bapak absen dulu ya. Ini ada yang mungkin untuk minggu depan dipelajari. Ini ada yang disebut sebagai hukum termodinamika. Lah ini kamu baca-baca dulu nanti. Ya. Ada hukum termodinamika. Hari ini tidak kita bahas, nanti bahasnya minggu depan. Ini ada hukum termodinamika. Ada hukum termodinamika 1, ada hukum termodinamika kedua. Ini mungkin minggu depan kita bahas. Ya. Kemudian ada juga nanti ini istilah usaha, kalor, dan energi dalam. Nah, gitu. Jadi ada 3-3-nya itu nanti kita pelajari minggu depan. Ya. Untuk kali ini kita cukup mempelajari sampai di sistem dan lingkungan saja. Ini sekali lagi nanti kalau mengisi di absen mata pelajaran itu yang ditulis itu ini ya judulnya ya, apa namanya tadi, pengertian termodinamika. Judulnya masih itu aja. Jadi hari ini hanya membahas tentang pengertian termodinamika, yaitu untuk ini apa namanya, sistem dan lingkungan. Itu yang jangan sampai lupa. Jadi sistem dan lingkungan. Itu aja. Baik, sekarang Bapak absen. Yang tidak hadir nanti kalau temannya ada yang tahu nanti bisa Bapak tulis izin, tetapi harus ini dulu ya, apa namanya, japri ke Bapak permasalahannya apa. Tapi japrinya sekarang, jangan nanti sore. Kalau nanti sore tetap Bapak alpain, berarti kan memang tidak ikut. Nah nanti gini absennya Bapak sampaikan, absen selalu Bapak kasih poin. Jadi kalau kamu hanya hadir saja itu poinnya 1. Nggak apa-apa, itu 1 berarti kan udah 75. Ya, nanti 75 rapot kan nggak bakal 75. Kenapa? Karena ada pasti Bapak bantu kalau yang sering hadir. Kalau ada yang nggak hadir ya nggak. Terus berikutnya, kalau yang tidak ada keterangan sama sekali ya udah berarti pasti alfa. Ya, alfa berarti nggak masuk. Kalau alfa ya berarti Bapak tulis nggak masuk. Kemudian kalau ada yang terkendala karena kita kan memakai jaringan, ada yang mungkin
pulsanya baru diisi atau mungkin mau ngisi pas pagi-pagi warungnya belum buka dan lain sebagainya, tolong nanti japri ke Bapak, langsung japri ya. Japri, intinya kamu tidak bisa mengikuti, kenapa? Tapi jangan sampai sore, kalau sampai sore itu tetap Bapak alpain. Jadi japrinya kan ada jamnya itu Bapak lihat. Kalau japrinya udah melebihi jam pembelajaran ya berarti memang tidak hadir. Ya, tapi kalau masih jam pembelajaran sampai sekarang itu jam 12 gitu, berarti nanti masih itu Bapak tulis izin. Apa perbedaan antara izin dengan alpa? Jadi kalau izin itu Bapak anggap masuk, tetapi tidak tambah poinnya. Gitu. Jadi izin yang online ini Bapak anggap masuk. Jadi artinya kamu ya ini berarti masuk siswanya gitu. Itu kalau online, ini khusus untuk Bapak ya. Karena ada kendala, misalnya macam-macam, nanti kendalanya disebutin apa. Tapi tidak dapat poin, jadi agak-agak rugi juga. Kenapa kok rugi ya? Berarti poinnya kan hilang, nilainya hilang, gitu. Ya, jadi bagi yang yang terkendala itu izin, tapi Bapak anggap masuk ya, masuk tetapi tidak dapat poin. Kalau yang dapat poin itu kan yang memang menghadiri. Kenapa? Karena bisa menjawab, bisa mendengarkan, baru Bapak kasih poin. Baik, seperti itu. Langsung Bapak absen nanti biar nggak terlalu lama. Abraham, langsung dijawab iya aja. Rivaldo dimatikan dulu, coba di-mute dulu. Nanti kalau pas Bapak panggil, Rivaldo. Kalau Abraham tadi kan udah ya. Yang tidak Bapak panggil tolong di itu ya. Di-mute. Ahmad Topik ada ya tadi ya. Saya Pak, ya ada Pak. Ya, Andiza. Saya, Pak. Hadir ya. Andiza hadir. Ya, sebentar Bapak ini kan dulu biar kelihatan nanti mana yang hadir, mana yang tidak. Iya. Oke, sekarang Anissa Dian. Saya, Pak. Hadir. Terus Bayu Reksa hadir. Hadir, Pak. Hadir. Didi Dermawan hadir. Tidak hadir ya, Alpa. Ini kemarin Alpa, ini Alpa lagi. Dila Puspita hadir. Hadir, Pak. Dila hadir. Desi Karunia Hadir, Pak. hadir. Iya. Dewi Ayu hadir. Pak. Hadir. Dian Sapitri hadir. Hadir ya. Itu ada namanya Dian Sapitri. Hadir, Pak. Kemudian Dinda Anissa hadir. Hadir, Pak. Dinda Anissa hadir. Kemudian Elizabeth hadir. Elizabeth Pak. hadir. Ya, Elianza Tanjung. Hadir Pak. Ada. Ya, ada. Felisa, ada Felisa. Felisa enggak ada ya. EF enggak ada. Berarti Alpha. Terus Josh Stanley. Josh Stanley enggak ada ya. Enggak ada. Gulit ada. Imelda. Hadir, Pak. Imelda ya. Sambil Bapak tarik. Isma hadir. Hadir, Pak. Hadir. Terus Isma. Jihan ada Jihan? Jihan ada. Ini kok baru masuk Sadam. Jihan nggak ada. Kevin. Ada Pak sih. Ada. Ada Kanza. Hadir, ada. Pak. Ya, Muhammad Rifki. Hadir Pak. Hadir. Naila hadir. Hadir, Pak. Ya, Nur Fauzi hadir. Hadir, Pak. Ya, Rafli Tri Yulfike Pak. hadir. Rani Haniah Hadir, Pak. hadir. Rivaldo hadir. Hadir Pak. Ya, Sabita. Hadir Pak. Hadir, Pak. Sabita hadir. Hadir, Pak. Ya, Sabita. Sadam baru masuk ini Sadam. Selina. Hadir, Pak. Siti Isro. Hadir, Pak. Hadir. Ulfa hadir ya. Terus Wulan ada ya. Ini lagi kemana? Yuni Murtianti.
Yuni tidak ada. Terus Yusia hadir. Hadir, Pak. Ya, Yusia. Zaki. Saya, hadir. Pak. Ya, siapa ini yang belum? Ya, ada yang salah? Ini Dede Dermawan yang tidak hadir. Felisa, sama Josh Stanley, sama siapa lagi nih? Sama Yuni Mudianti ya. Baik, ada tadi yang poin hanya ini aja ya, Ulfa sama ini aja. Dua ya. Oke, baik. Untuk hari ini cukup sekian dulu karena udah pukul 12, nanti silakan istirahat. Terus untuk minggu depan, ingat yang dipelajari, ini Bapak sampaikan ya. Untuk ya, ada apa? Yuni. Ada apa Yuni tadi? Ada yang ditanyakan? Baik, jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang hukum termodinamika, kemudian usaha kalor dan energi. Boleh dibaca-baca dulu nanti biar pertanyaan Bapak kan langsung kamu siap-siap ya. Usaha itu apa, kalor apa, energi dalam apa. Ada energi dalam. Ini agak berbeda. Energi apa, energi dalam apa. Nanti dipelajari di sini. Ya. Minggu depan yang dipelajari ini. Jadi siap-siap, nanti pertanyaannya ya hanya seputar itu saja. Ya. Jadi nanti kalian siapkan semua, ya, kalian pelajari semuanya. Nah, minggu depan kita pelajari bersama. Nah, hari ini cukup sekian dulu, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya. Semoga semuanya paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Ya, waalaikumsalam. Oke, silakan.